karena ini sebagian daripada dakwahnya Rasulullah. Gawa tremos, banyune sing bulak-bulak, gawa gelas ana papat, teh sarenteng bae. Teh apa? Kopine karo kacang, Pak keh ngomedang. Menang bae sing ngomedang. Repot-repot ora, alhamdulillah rezeki. Tinggal bae. Esuke mono maneh. Ya, gawa maneh gitu. Menjelang Isya. Angger anak adan terus nyonggokon lunga wis adan berarti ki ana kebaikane kewo. Ternyata betul. Mas wis adan Mas. Oh alhamdulillah. Yuk bareng-bareng engkau kok ya. Begitu tak polanya diganti. Habis Isya buka kitab ramen nemen masyaallah napa kamling. Tekani maning ya gawani kuwe gawani Isya wis udut wis ora apa-apa niku. Alhamdulillah sekarang orangnya sudah 5 waktu di mushola. Ini sangat penting sekarang sudah bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Bapak jamaah salat maghrib yang sudah dan tentu pengen mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kemudahan hingga kita bisa melaksanakan sholat fardu dengan berjamaah. Kalau kita pikir-pikir ini satu perkara yang sangat besar. Kita semua sering mendengarkan bagaimana fadilah-fadilah orang yang mendirikan sholat berjamaah, baik sholat maghrib, isya, subuh, duhur, asar, semua adalah banyak fadilah-fadilahnya. Tetapi karena ini belum nampak hadiahnya, kadang-kadang kita saja yang sedang setiap saat duduk dalam majelis taklim, begitu pulang sudah hambar lagi. Ketika adzan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kadang-kadang ada tamu pun kita masih bingung. Pekerjaan banyak pun kita masih bingung. Berhenti untuk bekerja, meninggalkan dulu sebentar memenuhi panggilan Allah, apa terus bekerja? Ajak daripada tamu kita untuk sama-sama sholat berjamaah atau kita ngobrol terus sampai selesai. Apalagi yang diobrolkan masalah bisnis. Dan kita hari ini sudah melihat, nggak usah jauh-jauh, ahli-ahli keluarga kita, bahkan diri kita, untuk menunaikan satu perkara sholat dengan berjamaah ini, Masya Allah, bukan satu perkara yang gampang. Memang betul, karena kalau bukan karena kehendak Allah, Allah mungkin tidak sampai kita ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita syukuri, syukur alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendirikan salat berjamaah 5 waktu hingga akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan kelak ketika Allah Subhanahu wa taala panggil diri kita atau cabut nyawa kita, kita dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pula harapan besar kita Allah ridha kepada kita dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita nanti kelak akan mendapatkan syafaat beliau. Siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menolong kita? Tidak akan bisa. Yang mampu mensyafaati diri kita adalah baginda Rasulullah. Maka ketika kita nanti di alam akhirat nanti dicek semua.
Kamu betul umat saya? Betul ya Rasulullah. Saya sudah mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, bukan cuma itu. Bagaimana amal-amal keseharian kamu? Sebabnya telah aku tinggalkan dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ternyata begitu dicek hanya 10%, ada yang dicek 30%, ada yang dicek sampai 90%. Ada yang mendekati 100%. Ya. Maka tergantung daripada sejauh mana kita mengabdikan diri kita kepada Allah, sejauh mana pula kita memegang teguh sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Memang hari ini banyak orang yang bertolak belakang. Wah, nggak usah lah. Ya. Oh, saya yang neko-neko. Yang penting cukup baca sholawat. Yang penting sholat. Tidak mementingkan bagaimana kehidupan baginda Rasulullah setiap saat itu nggak diperhatikan. Hingga nampak jelas hari ini, Masya Allah, keadaan diri kita, anak kita, bahkan di majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian, ya, sudah kehilangan daripada adab-adab. Ketika makan masih menggunakan tangan kiri, ya. Ada juga masih berdiri, ya. Ketika masuk masjid, ada yang masih gunakan kaki kiri. Jawabannya apa? Itu kan ajaran anak TK, enggak usah di temenan-temen, ya. Itu anak-anak TK, pelajaran anak TK. Maka ini sangat penting. Jangan menyepelekan perkara yang kecil. Seandainya dinampakkan pahala, satu pahala ketika kita makan dengan caranya Rasulullah, membaca doa dengan tangan kanan, selesai makan baca doa alhamdulillahilladzi at'ama wa saqana wa ja'alna minal muslimin, ya, Masya Allah, beribu-ribu pahala sesungguhnya. Ketika kita mau masuk ke dalam masjid menggunakan kaki kanan baca doa, keluar masjid membaca doa. Ketika kita mau tidur pun demikian. 24 jam kita belajar usaha memegang teguh perkara sunnah Rasulullah SAW. Maka hari ini Masya Allah, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak turunkan keberkahan-keberkahan dalam negeri kita, keberkahan-keberkahan dalam kampung kita, mungkin berhasil ke dalam keluarga kita. Karena sudah jauhnya diri kita, kehidupan kita, anak istri kita dari amal-amalan sunnah Rasulullah SAW. Ketika masuk ke dalam kamar mandi pun ada caranya, semuanya diatur oleh Rasulullah SAW. Maka penting dan sangat penting di zaman yang sudah akhir. Maka hari ini sudah bermunculan apa yang dikatakan Rasulullah. Bahkan kemarin saya mendengarkan bagaimana orang bercerita, berdebat masalah ini, masalah itu. Ya memang betul. Hari ini umat Islam bahkan buih di lautan. Banyak tapi terombang-ambing. Bagaikan macan yang tidur, tidak ada kekuatan. Yang hari ini kita dengarkan bagaimana berita di saudara kita di Palestina. Bukan itu saja. Saudara-saudara muslim kita yang lain banyak yang dianiaya, ya. Tetapi kadang-kadang kita diam dan kita berdoa pun doanya kita gak makbul, ya. Karena apa? Karena sudah lari daripada kehidupan baginda Rasulullah SAW. Maka diceritakan dahulu oleh para ilmu ulama ketika sahabat-sahabat ini mau perang, ada satu peperangan, ya, ternyata kalah. Maka dicari apa ini bisanya para sahabat yang gagah berani kok bisa kalah. Ternyata ada satu sunnah, amalan sunnah yang ditinggalkan, yaitu apa? Bersiwak. Ya inilah yang hendak kita perbaiki dalam kehidupan diri kita. Karena dikatakan pada ulama lama bahwa sunnah itu adalah ibaratnya pagar atau pintu rumah kita. Rumah kita sudah dikasih pondasi yang sangat kuat,
kalau bahasa Tegalnya sudah dikasih ceker ayam, ya, dicor dan sebagainya, sudah kokoh, hebat, ya. Mungkin ketika ada gempa yang mungkin nggak terlalu parah, tetapi tidak ada pintu dan pagarnya, maka kamu mudah terserobot. Masuknya ayam ke dalam rumah kita, masuknya hewan-hewan yang najis ke dalam rumah kita pun akan jadi kotor, ya. Walaupun pondasinya kuat, maka hari ini juga kita demikian. Banyak orang yang sudah melaksanakan ibadah sholat, ngaji, dzikir dan sebagainya, tapi belum bisa meninggalkan, ya, kekejian dan kemungkaran. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Masih perkata-perkata yang kotor, masih perkata-perkata yang tidak baik. Ini yang terjadi hari ini di mana-mana, ya. Apalagi kalau kita lihat di media sosial, masya Allah, saling bantah satu sama lain, ya, ya, banyak perkataan-perkataan yang kotor dan sebagainya. Ini dalam lingkup kehidupan kita saja, di rumah, di lingkungan kita, di sekolah-sekolah yang notabene di situ berbasis Islam, masya Allah, hanya sebatas tulisan Yayasan Islamiyah, Yayasan Al-Islam, ya, tetapi masya Allah, ya, kemarin saya menyaksikan sendiri, ya, ketika saya jemput anak di sekolahan, ya, di MTS, itu banyak anak-anak yang makan sambil berdiri, sambil berjalan, tangan kiri lagi. Tiba-tiba pak gurunya negor, nah, jangan berdiri, jangan pakai tangan kiri, duduk dulu, sampai demikian, ya. Sedemikiannya guru sampai turun dari motor, langsung menghardik, langsung mengucapkan kata-kata yang demikian. Tetapi kalau di rumah kita tidak dihiasi dengan suasana sunnah, dipelajari, maka benteng kita akan jebol. Maka perlu suasana di rumah-rumah kita, ya, suasana taklim, dibacakan bagaimana kisah-kisah para sahabat, ya, bagaimana kisah-kisah daripada orang-orang yang telah sukses, bagaimana dipelajari tentang sunnah-sunnah Rasulullah, supaya anak-anak kita paham, jadi percontohan anak-anak yang lain. Waktunya sholat, dia lagi bermain, karena sudah terbiasa di rumah, ya. Nah, sholat dulu, nanti main lagi, ya. Ketika kencing pun demikian, dijaga dengan baik supaya tidak sebagaimana yang kita lihat hari ini. Ini keadaannya sudah tidak karu-karuan, maka perlu supaya kita senantiasa menghiasi kehidupan kita, menghiasi daripada suasana rumah kita, keluarga kita dengan suasana agama. Ketika hari ini kita duduk di rumahnya Allah, jam ini sekarang pada maghrib, ya, selang berapa saat kita keluar dari masjid, dari rumah Allah, sudah banyak sekali godaan. Di sini kita masih, ya Allah, ingat Allah, ya, sebagaimana Hanzalah kalau nggak salah ketika duduk dalam majelisnya Rasulullah, ya, seakan-akan orang yang imannya paling tinggi, ya, betul, jos dan sebagainya. Begitu pulang, ya, jumpa dengan anak istri, jumpa dengan tetangga dan sebagainya, ya, maka ketika adzan berkumandang, ketika ini dan itu, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka juga mengatakan Hanzalah munafik, Hanzalah munafik. Hari ini kita nggak pernah, ya. Ketika kita ketinggalan salat berjamaah pun tidak ada orang mengatakan, ya Allah, aku. Inilah musibah. Sebulan kena musibah apa? Mati? Enggak. Ya, biasa salat berjamaah, enggak salat berjamaah. Inilah. Jadi perkara-perkara yang sedang demikian ini sudah tidak ada respon lagi pada keadaan umat sekarang. Masjid-masjid di mana dibangun dengan mewah-mewah. Bahkan jauhnya sekarang enggak jauh-jauh, berapa kilometer mungkin satu RT kadang itu ada 2 masjid, 2 musola. Tapi sangat tragis sekali ketika azan duhur dikunci, asar dikunci, maghrib yang ramai anak-anak, isya paling 2 shop, subuh paling setengah shop dan sebagainya. Inilah
Maka betul ketika Allah Subhanahu wa taala uji daripada satu kampung, satu kota, satu negara, ketika penduduknya lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak-bapak hadirin salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana supaya diri kita senantiasa bangkit dan bangkit lagi. Yakin, hakul yakin bahwa suatu saat pasti kita akan tinggalkan dunia kita. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa masa muda kamu, untuk apa masa tua kamu, dari mana harta kamu dapat, kemana kamu belanjakan, ya, dari mana sejauh mana ilmu telah kamu pelajari dan sejauh mana ilmu telah kamu kerjakan, semua akan ditanya. Karena hari ini iman kita remang-remang, ya orang mungkin jeresap, gak mungkin. Hatta yang dibacakan Bukhari, Muslim, Al-Quran yang sudah sahih. Karena iman keadaan diri kita lagi nggak sahih, dibacakan hadis yang sesahih apapun ya nggak sahih. Maka penting digosok dan digosok keimanan kita supaya setiap saat dan keadaan kita keluar, masya Allah, ya Allah yang menciptakan bulan begitu indahnya, tanpa kabel, tanpa listrik, tanpa sambungan apapun bisa bercahaya, ya bisa berjalan, bisa bergerak dan digerakkan oleh Allah. Ketika siang matahari Allah nampakkan untuk berhikmat melayani manusia, ya ada angin, kalau malam bisa dingin, kalau siang macam-macam, berbagai macam ya ayat-ayat Allah kadang-kadang kita lupa. Jadi kita sudah diporak-porandakan tanpa disadari, ya. Hari ini masya Allah tak bisa dipungkiri lagi, ya orang-orang di luar Islam itu sudah menang, jangan dianggap belum menang sudah. Ketika hari ini umat Islam, ya apalagi generasi, kita bicara umat Islam aja, ya nggak itu anak muda, orang tua yang sudah balik, ketika adzan berkumandang dia masih ngobrol-ngobrol, ya asik-asik, dia nggak datang ke masjid, dia sudah menang. Asik dengan HP-nya, asik dengan TikTok-nya, sudah menang. Jangan dikira mereka itu belum menang, sudah, tapi dengan cara mereka, ya. Maka hari ini bisa kita saksikan sendiri. Anak saya pun juga demikian. Kalau sudah lepas dari HP, ya kayak ibaratnya sapi lagi dikasih makan rumput, diminta langsung druduk, ya. Inilah keadaannya hari ini, Pak. Orang-orang di luar Islam nyetel bagaimana caranya supaya dirasuki dengan cara-cara yang demikian. Anak baru plotot kemarin sore main game bisa canggih sekali. Allah, canggih. Habis sholat yang dicari HP. Bahkan yang lebih nyarisnya lagi, HP-nya lagi mau sholat ditaruh di depan, ya disembah-sembah lagi, begitu bunyi, ya bunyinya tarling lagi. Inilah nggak bisa. Masya Allah, ya. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya kita sering duduk, ya bersama-sama orang-orang yang soleh, sering duduk untuk ngobrol-ngobrol perkara-perkara agama, yang mudah-mudahan akan meresap ke dalam hati kita, akan terus kekal hingga akhir hayat kita, supaya kita nanti kelak, masya Allah, kesuksesan kita hari ini, ya. Para ulama sudah menggambarkan bukanlah harta benda yang megah-megah, tapi kesuksesan kita manakala di akhir hayat kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita mudah-mudahan bisa mengucapkan Allah, Allah atau la ilaha illallah. Man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka insyaallah dia akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang, ya. Kalau hari ini kita masih hidup, belum saatnya mati, ya gampang. Saya bisa nih ucapkan la ilaha illallah. Tapi ketika nazar atas sakaratul maut, ujian bagi diri kita. Datang berupa iblis, datang berupa ini, berupa itu, berupa diuji terus sampai ya kita agak bisa mengucapkan kalimat Allah atau la ilaha illallah. Atau mungkin ketika kita nanti dimatikan dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, Allah bisa. Maka hari ini kita harus bertarung,
harus berkelahi dengan nafsu kita, injak nafsu kita. Ya. Kalau kita melihat hari ini, masya Allah ya, mendengar berita-berita mungkin sepak bola Piala Dunia, bagja-bagjane jam loro bengi petangi, anak udut anak kopi ya, kuat pelek sampai jam 4. Tetapi ketika kita disuruh bangun tahajud, masya Allah ya, niat pun tidak ada ya. Tapi kalau ada sepak bola atau mungkin ada lek-lekan dan sebagainya, bagiannya wis insya Allah yang batin lek-lekan wis masuk bagiannya izin karo bos ora apa-apa, padahal ora dibayar ya, karena ngerti anggar lek-lekan pasti oleh rokok, oleh apa, kopi, oleh jajan, bahkan anggar sing eman oleh kepretannya duduk tangan tapi amplop kadang 1.000 ya. Karena terjadi di tetangga saya, ketika buka kaki ya ternyata pun dikepret pada gelem kabeh Pak, anak kepretannya sawengi 1.000 ya, sedangkan kerja nguli dadi kenet kuli batu ngukur sa bulung bulewu, wah enak piye, oleh mangan, oleh berkat, oleh kepretan 100 ya gelem. Begitu waktu subuh ya wis tak kasih gelem sholat sampai jam itu, jadi gelem engko njaluk disolatin ya. Maka insya Allah ini satu perkara yang sangat besar untuk kita bareng-bareng ya, menjaga diri kita, ahli keluarga kita, wabil khusus juga saudara-saudara kita punya tanggung jawab yang sama. Aja sampai nyong sampean kabeh pan maring musola, pan maring masjid, anak tangga tepis miring ya orang kayak tangan digawa permen buapan ya, orang belumnya kopi pakai kopi ya. Hari pertama ini pengalaman saya pernah dulu, masya Allah memang butuh wong saiki orang butuh, pertama ke orang butuh domong agama kaya tambah ngelawan tambah nantang, tapi caranya kita mudah kepimpin caranya wong bisa orang ngaji kitab galdina terus bar maghrib wis ngaji kitab, bar maghrib wis ngaji kitab. Caranya kepiye ya Allah? Alhamdulillah dua rezeki. Ini satu aji mumpung yang insya Allah jitu. Karena ini sebagian daripada dakwahnya Rasulullah. Gawa tremos, banyu nusi bulak-bulak, gawa gelas anak papat, teh sarenteng bae. Teh apa? Kopine karo kacang, Pak ngomedang. Menang bae sing ngomedang. Repot-repot ora, alhamdulillah rezeki. Tinggal bae. Esoknya mono maning ya, gawa maning gitu. Menjelang isya angger anak adan terus nyonggokon lunga wis adan berarti ki ana kebaikane kewo. Ternyata betul. Mas wis adan Mas. Oh alhamdulillah. Yuk bareng-bareng engkau ya. Begitu tak polanya diganti. Habis isya buka kitab ramen nemen masyaallah napos kambling. Tekani maning ya, gawani kue gawani isya wis udut wis ora apa-apa niku. Alhamdulillah sekarang orangnya sudah 5 waktu di musola. Ini sangat penting, sekarang sudah bubar ya. Makanya penting kita gerak dan menggerakkan amar ma'ruf nahi munkar di lingkungan kita. Kadang-kadang memang ngomong, yuk Pak, mari musola, yuk Pak, mari kebaikan. Kadang-kadang cangkemnya apa? Ya, mulut kita kadang-kadang kaku Pak. Tapi nggak bicara masalah dunia, masalah berita, masalah ini, wah, jago nih. Maka kita belajar untuk sama-sama amar ma'ruf nahi munkar, baik di rumah kita, di lingkungan kita, di masjid kita, supaya apa? Supaya kejayaan umat Islam, kebangkitan umat Islam ya nyata lagi. Kebersatuan umat Islam bersatu lagi. Maka insyaallah bahwa hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan pada diri kita ya untuk sama-sama menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.